Rasulullah ketika mendengar kabar, mendengar cerita dari malaikat ini, ya Allah, sahabat yang sedang adzan di masjid itu nanti menjelang asar nyawanya akan dicabut, ya Allah. Idza jaa Ramadan, ketika telah datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, Allah membukakan pintu-pintu surga. Artinya apa? Allah bukakan pintu kebaikan bagi kita semuanya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan Allah menutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan kemudian Allah membelenggu syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'duh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, para imam serta takmir Masjid Jihadul Muslim. Pagi hari ini ada yang masuk di hari yang ke-14 di bulan Ramadan, ada yang hari yang ke-15, atau mungkin ada yang hari 16. Ada ya? Kalau Ustadz yang baju merah ini hari ke-20 nampaknya. Kelihatan udah lemas ini. Ibu-ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alangkah berbahagianya kita pagi hari ini, sebab kita termasuk orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita tidak mungkin ditolak oleh Allah. Permohonan kita tidak mungkin ditolak oleh Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, "Thalathu da'awatin la turaddu." Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah ketika dia bermunajat kepada Allah. Yang pertama, da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua kepada anak-anaknya. Doa seorang ibu terutama. Dalam kalimat yang sederhana bahwa ada kalimat aqwalukum kadu'aikum, ucapan kalian itu tidak ubahnya seperti doa bagi kalian. Maka ketika orang tua mendoakan anaknya, doakan yang baik-baik. Walaupun mungkin hari ini anaknya tidak salih, mungkin hari ini anak kita mungkin bukan anak yang baik sesuai dengan harapan kita. Akan tetapi janganlah pernah berputus asa dalam mengharapkan pertolongan dari Allah. Maka doakan anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang salih dan salihah, amin. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa da'watus sha'im hatta yuftir. Dan yang kedua, doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah adalah doa orang yang sedang berpuasa hingga kemudian dia berbuka. Dalam hal ini, alangkah mulianya orang-orang yang sedang berpuasa. Ketika dengan bersusah payah, dengan senang hati, dengan sabar dan ikhlas karena Allah, dia menahan rasa lapar, rasa haus, rasa panas di tenggorokan, kemudian rasa marah dan seterusnya. Karena beberapa minggu sebelum masuknya Ramadan, saya pikir ibu-ibu yang di belakang sama dengan ibu-ibu seluruh Indonesia. Semuanya demo gara-gara apa, Bu? Hah? Minyak? Oh, sama dengan bini saya berarti. Tapi alhamdulillah setelah masuk Ramadan, ibu-ibu tidak demo lagi masalah minyak. Tapi ribut masalah baju baru nampaknya. Maka kata Rasulullah, doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah yang kedua adalah doa orang yang sedang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa yang semata-mata hanya mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan kemuliaan, apalagi kelak kita ketika menghadap kepada Allah Azza wa Jalla Jalaluh, seluruh amal dan perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah.
Maka semoga puasa Ramadan kita tahun ini menjadi puasa Ramadan yang terbaik sepanjang kehidupan kita. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, wa da'watul musafir hatta yarji'. Doanya seseorang yang sedang musafir sampai kemudian kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah pagi ini kita sangat diistimewakan oleh Allah, kita ditatap oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Karena Allah sudah menetapkan bagi dirinya, bismillahirrahmanirrahim, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Sesalah apapun kita di masa lalu, sebesar apapun maksiat kita kepada Allah, tetapi selagi kita semuanya betul-betul sadar dan menyadari kesalahan kita kepada Allah, kemudian kembali dan bertaubat kepada Allah, menyesali kesalahan kita kepada Allah, selepas itu kemudian memperbaiki sikap dan akhlak kita kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memperbaiki seluruh kehidupan kita. Apalagi janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh ba'dal qil, ulama sebagian mengatakan 2 rakaat sebelum salat subuh, ada yang mengatakan 2 rakaat salat subuh itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Nah, boleh saya tanya sama ibu-ibu? Bu, ibu mau pilih hidup kaya tapi tidak bahagia, atau miskin tapi bahagia? Hah? Yakin nih? Mari kita doakan ibu-ibu, mudah-mudahan miskin selama-lamanya. Pak, kalau Bapak suruh milih, mau milih kaya tak bahagia atau miskin bahagia, Pak? Kaya bahagia. Oh, lebih pintar Bapak nampaknya. Kalau kita disuruh memilih, ya pasti pilihan bapak-bapak ini yang mungkin paling enak lah, kaya dan bahagia. Tetapi kita lupa, siapa sih yang menyiapkan kekayaan itu? Siapa sih yang menyiapkan rezeki dalam hidup kita? Kita lihat aktivitas pagi, hampir setiap pagi, setiap kali saya kajian kitab subuh itu, kalau lewat di pasar-pasar itu, alhamdulillah jam 1, jam 2 udah berangkat semuanya. Enggak salah. Tapi jangan sampai keliru. Jam 1, jam 2 mencari rezeki Allah, tapi ketika subuh kemudian dia lupa kepada Allah. Maka saatnya pada bulan Ramadan ini kita uzlah, i'tizal, menyingkirkan diri dari kehidupan duniawi yang selalu merongrong pikiran kita ini. Pak, capek nggak cari duit, Pak? Capek? Ustaz Bahyun capek? Ustaz capek? Nah, Bapak capek juga cari duit ya? Ya makanya mulai besok jangan cari duit terus, Pak. Kapan sih kita berhenti dari mencari sesuatu yang kita anggap itu sesuatu yang penting dalam hidup? Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyan min malil labtagha thalithan." Kalau seandainya manusia itu Allah siapkan 2 lembah. Lembah itu kalau bahasa kita apa, Pak? Bahasa Melayunya apa lembah itu? Lembah itu antara satu bukit dengan satu bukit. Yang satu kan ada yang bilang ngarai, ada yang bilangnya lembah. Kalau seandainya manusia itu diberikan 2 lembah, kata Rasulullah, yang isinya harta semua, labtagha thalithan, niscaya mereka masih kurang dan meminta lembah yang ketiga. Ma yamlau jawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan pernah memuaskan ini nih, apa nih? Tenggorokannya. Tidak akan pernah memuaskan rasa. Tidak akan pernah memuaskan keinginan kita untuk mendapatkan harta ini, kata Nabi. Illa turab, kecuali tanah. Makna tanah itu apa? Mati.
Cerdas Bapak. Kapan manusia itu pernah puas dengan dunia ini, kata Rasulullah. Bahkan seandainya kita ini diberikan harta yang penuh, 2 gunung ini milik kita, niscaya kita masih meminta gunung yang ketiga. Kita meminta lembah yang ketiga. Ma yamlau jawfa ibni Adam ila turab. Wallahu yatubu ala man taba, kata Rasulullah. Akan tetapi Allah itu Maha mengampuni bagi siapa saja yang mau bertaubat kepada Allah. Menjadi kaya itu tidak dilarang. Kaya tidak dilarang. Tetapi jangan sampai kekayaan itu yang didapatkan dari perkara yang Allah haramkan. Carilah harta duniawi sebagai bekal ibadah kita kepada Allah. Dan jadikan harta yang Allah titipkan kepada kita itu sebagai sebuah wasilah, sebab, perantara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaan besar bagi kita yang sedang berpuasa hari ini. Walaupun ada yang mau minum kopi, Pak. Walaupun sebenarnya orang yang sedang berpuasa itu capek, lemas, apalagi sekarang sudah masuk di pertengahan bulan Ramadan. Tetapi rasa capek, rasa lemas, rasa malas, semuanya akan hilang. Kenapa? Karena dasar kita berpuasa itu karena Allah. Maka segala sesuatu yang diniatkan karena Allah, semuanya akan terasa ringan. Segala kesulitan akan diganti oleh Allah dengan kemudahan. Dan hal yang memberatkan kita karena Allah, semuanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadahnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi menjelang pertengahan akhir sampai nanti akhir Ramadan, mari kita semakin memperbanyak ibadah kita kepada Allah, amal salih kita semakin ditambah dan diperbaiki, dan kualitas sabar dan ikhlas kita semoga semakin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengutip hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah hadis qudsi. Rasulullah menyampaikan sebuah hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu firman Allah, akan tetapi bahasanya dari Rasulullah. Beda dengan Quran. Quran itu adalah firman Allah, tetapi bahasanya langsung dari Allah, yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis qudsi itu firman Allah, tetapi bahasanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam hadis qudsi? Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang sedang berpuasa, Allah menyiapkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan orang yang berpuasa pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka atau ketika sampai kepada Idul Fitri. Kalau kita di Indonesia puasa berapa jam, Pak? 13 sampai 14 jam ya. Sebenarnya deg-degannya berapa jam? Tidak lama. Yang deg-degan menunggu puasa itu berapa menit? 1 menit. Geram kita nengok di meja itu, Pak. Masjid sebelah udah adzan, ternyata Jihadul Muslim belum adzan. Ada yang ngeluh di rumah. Manalah tukang adzan tadi itu, kata. Mana yang tukang adzan tadi? Wah, di pojok itu ya. Tenang, Pak, saya punya kisah sedikit tentang tukang adzan. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu pagi subuh, berapa menit waktu saya ini? Hah? Enggak sekalian sampai maghrib. Jadi tukang azan dengerin ini, siapa tahu nasib Anda seperti itu. Jadi suatu subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu istimewa di tengah kota Madinah yang sangat dingin. Kalau siang hari itu panas, akan mau melepuh. Itu menunjukkan sebentar lagi musim kurma berbunga. Berarti sebentar lagi panas. Sebentar lagi kurma berbuah.
Nah ketika kurma mau berbunga itu dinginnya luar biasa. Nah di pagi itu Rasulullah kedatangan tamu istimewa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ketika dibuka pintu Rasulullah, pintu rumah Rasulullah, ternyata yang datang malaikat maut. Nah Ustaz, kalau kira-kira tiba-tiba pagi ada tamu seperti itu. Ustaz, saya lupa namanya. Ustaz Saiful. Assalamualaikum Ustaz Saiful. Waalaikumsalam. Ustaz Saiful nanya, Anda siapa? Perkenalkan Ustaz, saya Israel. Macam mana Ustaz? Suruh masuk atau suruh pulang? Suruh balik Bu. Tetangga sebelah ya. Ya malaikat, ada apa ya malaikat pagi-pagi seperti ini? Sepertinya penting sekali ini. Begini ya Rasulullah, sahabatmu yang sedang azan di masjid. Nah anggap saja Pak, siapa yang azan tadi Pak? Hah? Pak Udin? Pak Komarudin. Anggap saja namanya Komarudin lah ya. Sahabatmu yang sedang azan di masjid itu ya Rasulullah, nanti menjelang asar nyawanya saya cabut. Ini baru cerita Pak Komar. Tidak usah khawatir. Nak berangkat pun tak masalah. Mumpung hari baik, bulan baik ini. Jadi kenapa kata Rasulullah? Enggak, Allah akan menyiapkan sesuatu yang istimewa untuknya. Rasulullah ketika mendengar kabar, mendengar cerita dari malaikat ini, ya Allah, sahabat yang sedang adzan di masjid itu nanti menjelang asar nyawanya akan dicabut, ya Allah. Sedih Rasulullah. Dan ketika Rasulullah SAW berangkat ke masjid, orang pertama kali yang dilihat oleh Rasulullah adalah sahabat yang barusan adzan. Dalam hati dan pikiran Rasulullah menyatakan, ya Allah, alangkah mulianya orang yang adzan ini. Dan insya Allah nanti menjelang asar malaikat Israel akan mencabut nyawanya, ya Allah. Kemudian waktu terus berlalu sampai waktu zuhur. Saat zuhur sahabat ini adzan lagi. Dalam hati Rasulullah, inilah adzanmu yang terakhir. Hati-hati nanti Pak Udin. Karena nanti asar enggak adzan lagi. Ini sesuai dengan janji malaikat. Dan menjelang waktu asar, beberapa menit menjelang salat asar, Rasulullah itu semakin khawatir, semakin cemas. Karena sesuai dengan janji malaikat bahwa orang yang adzan di masjid ini, sahabat yang sedang adzan ini, yang mau adzan sebentar lagi ini nyawanya akan dicabut. Tetapi ternyata ketika masuk waktu asar, sahabat ini masih adzan. Rasulullah hatinya bahagia, hatinya bergembira, tapi sekaligus bercampur pertanyaan dalam pikiran Rasulullah. Loh, kata malaikat tadi sebelum asar nyawanya mau dicabut, tapi ternyata dia masih adzan lagi. Selepas salat asar kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, ya malaikat, bukankah ketika salat subuh tadi, menjelang salat subuh kamu berjanji, kamu cerita kepada saya bahwa sahabatku yang ahli adzan di masjid ini akan kau cabut nyawanya. Tapi kenapa dia masih adzan lagi waktu asar? Berarti Pak Komarudin lolos Pak Komarnya. Begini ya Rasulullah, memang sebelumnya Allah telah memerintahkan kepadaku. Bukankah Allah pernah berjanji, kata Rasulullah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Iya betul, bahwa ketika nyawa manusia, kematian manusia itu sudah datang, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan walaupun itu hanya 1 detik. Tetapi Allah berkehendak atas dirinya, berkehendak atas orang itu dalam kebaikan, dan Allah berkenan menambah kebaikan umurnya, karena Allah ternyata menyiapkan rahasia kepadamu ya Rasulullah, bahwa setiap orang yang bersilaturahim dalam kebaikan, Allah akan menambahkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Ketika tadi menjelang asar,
sebagaimana yang saya janjikan kepadamu ya Rasulullah, saya akan mencabut nyawanya. Ternyata dia sedang bersilaturahim ke tetangganya dalam kebaikan. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang menginginkan Allah mudahkan rezekinya dan Allah panjangkan usianya, maka sering-seringlah bersilaturahim. Dari pelajaran yang kita petik hari ini adalah bahwa selama puasa Ramadan, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, ketika telah datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, Allah membukakan pintu-pintu surga. Artinya apa? Allah bukakan pintu kebaikan bagi kita semuanya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan Allah menutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan kemudian Allah membelenggu syaitan. Tapi ada timbul pertanyaan, macam mana Pak Ustadz? Katanya syaitan itu udah dibelenggu. Syaitan udah diborgol ya, dibelenggu. Tapi kok masih banyak orang yang tak puasa Pak Ustadz? Apakah setannya berkeliaran? Enggak. Setannya sudah kalah sama dia. Tapi tidak usah, kita tinggal mendoakan saja. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih belum Allah berikan cahaya kebaikan dalam hatinya, yang masih malas puasa, yang masih malas untuk melaksanakan perintah Allah, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemauan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan kita didik anak-anak kita untuk mencintai agama ini. Kita biasakan anak-anak kita untuk diajarkan berpuasa dari sejak dini. Kemudian dibawa ke masjid, ke tempat ibadah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena mungkin, tapi hari ini hari Sabtu ya. Mungkin karena ini hari libur, mungkin ada yang banyak di antara kita ini yang tengah istirahat dari pekerjaan, tapi bukan berarti kemudian kita lupa untuk menambah ibadah kita. Siapa tahu ibu-ibu yang sudah punya niat untuk menghatamkan Al-Quran, bapak-bapak yang sudah punya niat untuk menghatamkan Al-Quran, semoga Allah mudahkan dan Allah gampangkan. Dan paling akhir Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, kelak orang-orang seperti yang berpuasa, yang susah payah. Kalau jam segini enaknya ini ngapain? Enaknya tidur ya. Enaknya tidur jam segini. Tapi bagi orang yang bersusah payah untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, melaparkan diri, menghauskan diri, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai ridha Allah, kelak di yaumil qiyamah Allah memanggil orang-orang itu dengan panggilan yang indah, kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah sepuas hati kalian kelak ini di surganya Allah. Orang-orang yang sholat, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang zakat, orang-orang yang bersusah payah untuk mendapatkan ridha Allah, kelak di yaumil qiyamah janji Allah, makan dan minumlah sepuas hati kalian sebagaimana kalian pernah bersusah payah waktu di dunia, sholat susah, bersusah payah, subuh-subuh gelap gulita berangkat ke masjid, tertatih-tatih kalian datang ke masjid, kata Allah, hanya untuk mengharapkan ridhaku. Kalian berusaha semaksimal mungkin untuk mencari kebaikan, apalagi dalam bulan Ramadan. Kul wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan, minumlah sepuas hati kalian sebagaimana kalian pernah bersusah payah untuk mendapatkan pahala kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan karena setiap yang ibu lakukan menjelang sahur, setiap menjelang sahur, dalam beberapa hikayat dan beberapa riwayat dijelaskan, setiap langkah kaki ibu di dapur, subuh-subuh memasak untuk anak, untuk suami, untuk keluarga yang sedang berpuasa, walaupun mungkin ibu berhalangan berpuasa, setiap langkah kaki ibu itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang datang ke masjid, setiap langkah kakinya, bahkan setiap
telapak kakinya itu dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kesabaran dan keikhlasan di dalam berbuat dan selamat melaksanakan aktivitas puasa Ramadannya. Mudah-mudahan Ramadan Anda dan Ramadan kita semuanya menjadi pengampunan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tambahkan nilai-nilai kebaikan bagi kita semuanya. Terima kasih dan mohon maaf kiranya apa yang saya sampaikan jika banyak salah, banyak khilaf. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah dan kesalahan itu murni karena kealpaan saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amak wa yukafiku mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Ya Rabbana ya Rahim, anta jawadul karim wa anta ni'mal mu'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna min jami'i sayyiati a'malina. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع أزواجنا وذريتنا وذوي الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وقعودنا بالإيمان. اللهم تقبل منا صيامنا في شهر رمضان المبارك. اللهم تقبل منا صيامنا في شهر رمضان المبارك. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا في شهر رمضان المبارك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد.